Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Kisah One Piece kini telah mencapai titik kritis yang semakin mendebarkan, terutama dengan semakin intensnya konflik yang terjadi di Elbaf. Setiap bab baru yang dirilis membawa ketegangan yang makin tinggi, seolah-olah pertarungan besar di Pulau Para Raksasa semakin dekat. Salah satu sosok yang menjadi pusat perhatian dalam alur cerita ini adalah Loki, yang tampaknya bukan sekadar penguasa Elbaf, tetapi juga seorang tokoh antagonis berbahaya dengan ambisi yang bisa mengguncang dunia. Dalam mitologi Nordik, Loki dikenal sebagai dewa tipu daya dan kebohongan, seorang trickster yang gemar menciptakan kekacauan. Kemungkinan besar, karakter Loki dalam One Piece juga terinspirasi dari mitologi ini. Sejak pertemuan pertamanya dengan Luffy, Loki telah menunjukkan sifat liciknya dengan menipu Kapten Bajak Laut topi jerami demi menguji reaksi dan memprovokasinya. Sifat manipulatif dan tidak terduganya membuat Loki menjadi ancaman serius bagi masa depan Elbaf. Pada bab terbaru One Piece, kita akhirnya diperlihatkan sekilas kekuatan sebenarnya dari Loki. Di dalam penjara bawah tanah Elbaf, meskipun masih terbelenggu oleh borgol batu laut, Loki tetap menunjukkan aura yang menakutkan. Cedera yang dideritanya tampaknya tidak berpengaruh besar padanya, seolah-olah serangan sebelumnya dari para ksatria suci tidak ada artinya. Dengan suara mengancam, ia mengeluarkan ultimatum. Jika kalian benar-benar ingin melindungi Elbaf, bebaskan aku sekarang juga, atau kalian akan menanggung akibatnya. Kata-katanya bukanlah permohonan, melainkan ancaman yang jelas. Untuk membuktikan kekuatannya, Loki mengangkat senjata legendarisnya, Palu Raknir, lalu menatap tajam ke arah para prajurit Elbaf yang kebingungan. Dengan senyum penuh kesombongan, ia melanjutkan, "Aku hanya perlu menghantamnya cukup keras, dan akhirnya aku akan mencapai tujuanku." Tidak ada keraguan lagi mengenai maksudnya. Tujuan utama Loki adalah menghancurkan pohon Adam yang legendaris, simbol utama dari Elbaf. Bahkan lebih buruk lagi, ia ingin membakar pohon raksasa itu hingga hanya tersisa abu. Para raksasa yang menyaksikan momen ini membeku dalam ketakutan. Bahkan Hajrudin, kapten dari bajak laut prajurit raksasa baru, sekaligus saudara tiri Loki, tampak terpukul saat menyadari kehancuran yang bisa terjadi jika Loki benar-benar melancarkan serangannya. Dengan tekad terakhirnya, Hajrudin berusaha membujuk Loki. "Hentikan ini sekarang, kau tahu betul bencana seperti apa yang akan terjadi jika kau melanjutkan rencanamu." Namun, kata-katanya hanya berakhir sia-sia. Loki telah mengambil keputusan dan tidak akan mundur. Dengan tawa meremehkan, ia mengayunkan Raknir dengan penuh kekuatan ke arah pohon Adam. Hantaman tersebut begitu dahsyat, seolah-olah pohon yang telah berdiri selama ribuan tahun itu hanyalah mainan di tangannya. Saat palu tersebut mengenai batang pohon, petir terang tiba-tiba menyambar dari langit tepat di titik yang sama. Tanah Elbaf bergetar hebat akibat benturan ini, tetapi efeknya jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Salah satu cabang besar pohon Adam yang menjulang ke atas tiba-tiba patah, dan dalam hitungan detik, api mulai menyebar dengan cepat. Kepanikan melanda seluruh desa Elbaf. Para raksasa yang menyaksikan kejadian ini segera berlari untuk memadamkan api yang semakin membesar, sementara alarm darurat dibunyikan di seluruh penjuru pulau.
Namun, di tengah kepanikan tersebut, Loki hanya berdiri diam sambil tertawa. Kalian hanya bisa menunda kehancuran, tapi akhir dari Elbaf baru saja dimulai. Ketakutan menyelimuti para raksasa. Mereka telah lama memperingatkan bahwa Loki adalah ancaman besar yang tidak boleh dibebaskan. Keyakinan ini didasarkan pada pengalaman mereka sendiri. Mereka telah menyaksikan langsung betapa mengerikannya kekuatan Loki. Dalam dunia One Piece, hanya sedikit kekuatan yang cukup besar untuk benar-benar mengguncang dunia. Salah satu kekuatan tersebut adalah Gura Gura no Mi, buah iblis milik Whitebeard, yang mampu menciptakan gempa dan bahkan menghancurkan seluruh pulau. Selain itu, ada 3 senjata kuno legendaris, Pluton, Poseidon, dan Uranus. Saat ini, kita sudah mengetahui bahwa Shirahoshi adalah Poseidon, sedangkan Pluton masih tersembunyi di bawah Wano. Sementara itu, Uranus diduga berada di bawah kendali Imu dan pemerintah dunia. Jika Loki disebut-sebut sebagai salah satu pemilik kekuatan dunia yang mampu mengubah keseimbangan global, berarti ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa jadi, buah iblis yang ia miliki memberinya kemampuan penghancuran yang setara dengan Gura Gura no Mi, atau bahkan lebih besar. Ada kemungkinan Loki memiliki kemampuan untuk memanipulasi kekuatan alam, menghancurkan pulau, atau menciptakan bencana yang bisa mengguncang dunia. Dalam mitologi Nordik, terdapat legenda tentang Ragnarok, hari kiamat yang ditandai oleh serangkaian bencana dahsyat. Dalam legenda ini, dunia dilalap api, gunung-gunung runtuh, dan bumi tenggelam ke dalam lautan. Namun, setelah kehancuran itu, dunia akan terlahir kembali dengan bentuk yang lebih baik. Banyak yang percaya bahwa Elbaf dalam One Piece memiliki banyak kemiripan dengan mitologi Nordik, dan mungkin saja pulau ini akan menjadi tempat di mana dunia mulai mengalami kehancuran besar. Namun, ada satu hal yang menarik. Jika kita melihat mitologi lebih dalam, Loki bukanlah satu-satunya tokoh yang dikaitkan dengan kehancuran dunia. Fenrir, anak Loki dalam mitologi Nordik, adalah sosok yang memulai Ragnarok. Berdasarkan hal ini, ada kemungkinan bahwa dalam One Piece, Loki bukan sekadar mewakili satu karakter mitologi, tetapi gabungan dari beberapa tokoh besar seperti Loki, Fenrir, dan mungkin juga Surd, raksasa api yang membakar dunia. Jika teori ini benar, maka Loki tidak hanya ingin menghancurkan Elbaf, tetapi juga menyalakan api yang akan memulai perang terakhir di dunia. Jika Elbaf benar-benar menjadi titik awal kehancuran dunia, maka bisa jadi inilah saat di mana para raksasa yang telah lama terisolasi akhirnya ikut serta dalam konflik global. Seperti dalam kisah Ragnarok, perang besar antara para dewa, raksasa, dan iblis akan mencapai puncaknya dalam pertarungan terakhir. Dan di tengah semua ini, hanya satu orang yang bisa mengubah jalannya sejarah, Monkey D. Luffy. Bagaimana jika Ragnarok terjadi di Elbaf? Kalau Ragnarok benar-benar terjadi di Pulau Elbaf dalam cerita One Piece, bisa jadi ini akan menjadi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah dunia One Piece. Ragnarok dalam mitologi Nordik adalah kiamat besar yang menandai perang antara para dewa dan raksasa yang berakhir dengan kehancuran dunia sebelum akhirnya lahir kembali. Jika konsep ini diterapkan ke Elbaf, kemungkinan besar alur ceritanya akan menjadi seperti ini. 1. Awal kekacauan. Loki memulai Ragnarok. Di tengah ketegangan yang sudah lama terbangun di Elbaf, Loki akhirnya berhasil membebaskan diri. Setelah sekian lama dipenjara atau disegel karena dianggap sebagai ancaman bagi dunia, ia kini menyatakan perang terhadap Elbaf dan seluruh dunia. Dengan palu legendarisnya, Ragnir, ia menyerang pohon Adam, simbol utama kehidupan Elbaf. Hantaman pertamanya membelah langit, menciptakan badai petir yang menyambar tanah. Para raksasa yang melihat ini terkejut dan ketakutan, karena dalam legenda mereka, ini adalah tanda datangnya Ragnarok. Sementara itu, pemerintah dunia dan angkatan laut telah mencium bahaya ini, dan mereka mengirim pasukan besar yang terdiri dari Laksamana, Ksatria Suci, dan bahkan Imu sendiri mungkin ikut campur. Di sisi lain,
Bajak laut topi jerami dan sekutunya, seperti bajak laut prajurit raksasa, juga telah tiba di Elbaf. Luffy, sebagai sosok yang melawan para tiran, kini harus menghadapi Loki, yang bisa menjadi salah satu musuh terkuat yang pernah ia lawan. 2. Perang besar di Elbaf, Ragnarok dimulai. Saat pertempuran pecah, Elbaf berubah menjadi medan perang besar. Para raksasa, bajak laut, dan angkatan laut bertarung dalam pertempuran yang mengubah dunia. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Luffy versus Loki. Pertarungan utama yang akan menentukan nasib Elbaf. Luffy harus menggunakan kekuatan Gear 5 dan mungkin menemukan kekuatan baru untuk bisa mengalahkan Loki. Kedua, Ksatria Suci versus raksasa Elbaf. Pemerintah dunia ingin memanfaatkan situasi ini untuk menguasai Elbaf, tetapi para raksasa tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ketiga, Zoro versus prajurit kuat. Pemerintah dunia, mungkin Zoro akan menghadapi salah satu Ksatria Suci atau karakter baru yang setara dengan Mihawk. Keempat, Sanji versus wakil Laksamana atau Kurohige. Jika Kurohige ikut campur dalam perang ini, Sanji mungkin akan melawannya atau kru Kurohige. Selama pertempuran, Elbaf mulai mengalami kehancuran besar. Tanah berguncang, gunung runtuh, dan badai serta api melanda seluruh pulau. Petir menyambar, gunung meletus, dan laut mulai naik menenggelamkan sebagian pulau. 3. Kemunculan senjata kuno. Elbaf akan tenggelam. Di tengah kehancuran ini, mungkin sebuah senjata kuno akan muncul. Pertama, Pluton. Jika kapal perang legendaris ini terlibat, mungkin itu akan digunakan untuk menghancurkan Elbaf sepenuhnya atau menyelamatkan pulau tersebut. Kedua, Uranus. Senjata yang bisa mengendalikan cuaca ini mungkin akan dipakai oleh pemerintah dunia untuk mengakhiri perang. Ketiga, Poseidon, Shirahoshi. Jika Shirahoshi tiba di Elbaf, mungkin ia akan menggunakan kekuatannya untuk memanggil para raja laut dan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Dalam mitologi Nordik, setelah Ragnarok, dunia lahir kembali. Mungkin Elbaf akan hancur total, tetapi suatu saat akan dibangun kembali oleh Luffy dan sekutunya sebagai tempat baru bagi para raksasa. 4. Akhir perang. Dunia akan berubah. Pada akhirnya, Luffy berhasil mengalahkan Loki, tetapi Elbaf mungkin sudah terlambat untuk diselamatkan. Dampak besar dari perang ini, pemerintah dunia mungkin akan semakin melemah karena kehilangan banyak pasukan dan rahasia besar mulai terbongkar. Luffy semakin dekat dengan One Piece, mungkin karena menemukan petunjuk baru di Elbaf. Para raksasa yang selamat akan ikut dalam perang akhir melawan pemerintah dunia. Dunia mulai mengalami perubahan besar, karena Ragnarok ini menandakan bahwa zaman lama akan berakhir, dan era baru bajak laut akan segera dimulai. Jika Ragnarok benar-benar terjadi di Elbaf, maka ini bisa menjadi salah satu momen paling epik dalam One Piece. Ini bukan hanya sekadar perang biasa, tetapi juga akan menjadi awal dari konflik terakhir yang menentukan nasib dunia. Apakah Luffy akan selamat? Akankah dunia benar-benar hancur sebelum One Piece ditemukan? Semua ini bisa menjadi jalan menuju pertarungan terakhir melawan Imu dan pemerintah dunia. Bagaimana menurutmu? Akankah Ragnarok benar-benar terjadi di One Piece? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.